وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Alhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bi athari muktafa amma ba'du. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal fathu kulluhu minallahi jalla wa ala, fathu alayka bil ilmi nafi', fathuhu alayka bil amali salih, fathu alayka bil akhlaqil fadilah. استمر Kama qala ba'du salaf, inna hadhil akhlaq wahaib wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Wallahu azza wa jalla qasama bainal ibadi al akhlaq wal arzaq wal a'mal wa a'mar wa kullu syai'in minhu jalla wa ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah. Qala hafizahullah, fal fathu kulluhu min Allah jalla wa ala. Pembukaan, pemudahan semuanya dari Allah jalla wa ala. Fathuhu 'alaika bil ilmi nafi'. Di antara contohnya, Allah membukakan untukmu dengan ilmu yang bermanfaat. Di antara contoh juga fathuhu 'alaika bil amali salih. Allah membukakan untukmu dengan amalan saleh. Itu dari Allah semua. Ya, jadi orang bisa punya ilmu, Allah yang membukakan. Kalau Allah tutup, nggak bisa dia punya ilmu itu. Ya. Kemudian orang bisa beramal saleh, bisa kuat, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Fathuhu 'alaika bil akhlaqil fadilah. Yaitu Allah taala membukakan untukmu dengan akhlak yang mulia. Itu dari Allah. Akhlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa dermawan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai ahlu sunnah, kalau kita dipuji orang, antum bilang alhamdulillah dan nisbatkan kenikmatan itu pada Allah, jangan pada diri sendiri belaka. Antum bisa menghafal Al-Quran sekian juz, ketika ada seseorang dari kerabat kemudian memuji, bilang itu semua fadilah dari Allah Ta'ala. Adapun anak ini anak berusaha dan itu pun semua dari Allah. Ya. Bahkan dalam urusan berpakaian misalnya, alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsawb. Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan diriku pakaian dengan pakaian seperti ini. Itu dari Allah Ta'ala. Jadi segala fadilah, keutamaan, kebaikan dunia, apalagi akhirat, itu pembukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah tidak membukanya dan justru menutupnya, maka tidak akan kita meraihnya. Kemudian dikatakan oleh sebagian salaf, inna hadhil akhlaqa wahaibu. Sesungguhnya akhlak-akhlak ini adalah wahaib, yaitu pemberian. Pernah dengar kata wahbah? Oke. Kita tahu hadiah. Jadi wahaba yahabu, dan ada masdar namanya hibah, hibatun. Maka ada wakaf, ada hibah, ya enggak? Pernah dengar ya? Tanah ini diwakafkan kan? Tanah ini dihibahkan oleh orang tua saya misalnya. Dihibahkan berarti diberi kan? Berarti hibah ini pemberian. Antum tahu nggak bahasa Indonesia hebat? Itu dari bahasa Arab.
Ya enggak? Hebat itu dari bahasa Arab. Dari kata hibah, hibat. Hibat. Artinya apa? Pemberian, gift. Wah, hebat. Berarti, pemberian. Dari siapa? Dari Allah. Itu asli begitu. Orang sekarang banyak yang ngerti asal usul dari kata hebat itu dari kata hibah. Iya. Misalnya bis pariwisata, hibah utama. Ya kan? Ya daripada Kopaja, ayo. Udah punah, hibah utama. Hibah utama berarti fadilah, fadl, ya. Fadilah yang afdal. Hibah, pemberian. Jadi ketika dibilang, hebat, bisaan, gitu kan ya. Ya kayak gini ya. Sunda kan kayak gitu ya. Hebat, bisaan dia mah, gitu kan. Hebat. Pemberian. Yang beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mau mengaca ya. Maka akhlak itu adalah pemberian Allah. Sesiapa yang berbangga dengan akhlak dirinya, maka dia nggak berakhlak sebenarnya. Coba, saya hebat kan, dermawan kan saya, sombong dia berarti. Berarti ini bukan akhlak, ini akhlak buat-buatan dia berarti. Ya bukan hibah dari Allah Taala. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu minha. Sesungguhnya Allah Taala jika mencintai hambanya, maka dia akan memberikan hibah pada hamba tersebut dari Allah Ta'ala. Ya. Wallahu qasama bainal ibadi wal akhlaqi wal arzaqi wal a'mali wal a'mar. Wa kullu syai'in minhu jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi antara hambanya. Apa yang dibagi oleh Allah? Akhlak, rizki, amalan, umur, usia pun itu merupakan hibah dari Allah, pemberian dari Allah. Bukan kita yang merancang akhlak, bukan kita yang merancang kapan kita mati, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Maka kalau antum pengen menjadi miftah lil khair, menjadi kunci kebaikan bagi banyak orang, yang paling pertama adalah antum akui dulu bahwasanya semua pemberian ini dari Allah. Jangan nisbatkan pada diri antum belaka. Ya, jangan merasa ini jasa pribadi tanpa adanya kehendak Allah Ta'ala. Ini bisa apa? Hamba mau menuhankan dirinya sendiri gitu loh. Semua itu dari Allah Ta'ala. Baik, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafidhahullah wa li hadha yakunu al-amru al-awwal fi hadha al-babi al-luju' al-kamila ila Allah 'azza wa jalla. La yumkinu an tanala 'ilman aw taksiba fahman aw tuhaqqiqa khuluqan aw taquma bi ibadatin aw ghairi dhalika min al-umuri illa idza fataha Allahu 'alaik. Baik, oleh karena itu yakunul amrul awal fi hadzal bab, yaitu yang paling pertama adalah al-luju' al-kamil, bernaung secara sempurna kepada Allah Ta'ala, bergantung pada Allah. La yumkinu an tanala ilman, enggak mungkin kamu bisa mendapatkan suatu ilmu, au taksiba fahman, atau mendapatkan suatu pemahaman, au tuhaqqiqa khuluqan, atau merealisasikan suatu akhlak, au taquma biibadatin, atau mendirikan suatu ibadah, au ghair dzalik, atau hal lain. Enggak bisa kamu lakukan itu kecuali jika Allah Ta'ala fataha alaika, membukakannya untukmu. Baik, istamir. Ahsanallahu wa qala hafizahullah wa kam huwa jamilun huna kalimatun qalaha Mutarrif bin Abdullah ibni Asy-Syikhir min ulama'i tabi'in rahimahullah qala kalimatan ajibah qala law ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari wa ji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini lam astati' an aj'ala shay'an min hadhihi al khairat fi qalbi illa an yakuna Allahu alladhi yad'u. Baik, sampai akhir aja lanjut. Fal amru biyadillahi tabaraka wa ta'ala min qabl wa min ba'd wa lihadha ahyanan yasma'u al-insanu mawa'idha wa asya'a nafi'atan jiddan lahu fi dinihi wa dunyahu wa yasma'u min abwabil khair wa abwabil bir wa abwabil falah wa abwabil falah sahih. walakinna nafsahu tajnah wa tajmah wa yakillu minhu al-amal wal ata'
wa taufiqu biyadillah la haula wala quwata illa bih jalla wa ala. Bisa tolong carikan makna tajnah, janaha dan jamah. Bisa. طيب وكم هو جميل هنا كلمة قالها مطرف بن عبد الله. Ya, kalimat ajibah dari Mutarrif, salah seorang tabi'in. Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari. Kalau misalnya jantung saya dikeluarkan kemudian ditaruh di sebelah mana? Kiri saya. Waji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini. Kemudian didatangkan kebaikan-kebaikan seluruhnya dan ditaruh di sebelah kanan saya. Lam astati' an aj'ala syai'an min hadhihi al-khairati fi qalbi illa ay yakuna Allahu alladhi yad'uh. Tidak mungkin saya bisa menjadikan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan ini dimasukkan ke kalbu saya kecuali jika Allah yang menaruhnya. Ini. Jadi kata Mutarrif gini kan. Ini kan jantung nih, ya kan? Qalb. Qalb ini isinya apa? Niatan, amalan soleh, pahala, apa keinginan dan seterusnya. Ini qalb. Oke, keluarkan kalbu saya, keluarkan jantung saya, taruh di sebelah kiri saya, tak gitu kan? Kemudian sebutkan seluruh dari amalan soleh, seluruh amalan soleh, taruh di sebelah kanan saya, seluruh amalan soleh, ya, taruh di sebelah kanan. Ini amalan soleh semua ada di sebelah kanan. Jantung satu ini di sebelah kiri. Saya tidak akan mampu memasukkan serpihan sedikit pun dari amalan soleh ke dalam jantung tersebut kecuali Allah saja yang memasukkannya. Artinya apa? Antum selangkah kaki pun ke masjid tidak bisa antum lakukan kecuali kalau Allah Ta'ala mentakdirkannya. Selangkah aja, selangkah sejengkal aja, nggak bisa antum kemarin. Ya. Makanya kayak kemarin misalnya anak kemarin kan bilang semoga ada yang hadir, misalnya yang hadir lebih banyak, misalnya alhamdulillah kalau ada yang hadir gitu kan, kajian. Karena anak nggak bisa maksa orang untuk hadir. Tapi setelah anak berdoa begitu kemarin, yang hadir sekarang masya Allah banyak ya dikit, masya Allah. Iya, kita nggak tahu jin-jinnya berapa nih. Antum masing-masing bawa jin korin berapa nih kira-kira? Ya jin korinnya, belum jin ini jin itu, belum malaikatnya, wallahu a'lam. Ya kan? Minimal antum kan ada malaikat raqib atidnya kan? Ya kan? Ya Alwiya, ada malaikat. Munkar nakirnya udah ada belum antum? Masih hidup kan antum? Ya alhamdulillah. Ya masya Allah. Sampai sejengkal aja. Tapi sekarang bayangkan ketika antum lagi sholat. Antum takbiratul ihram, mengangkat tangan saja itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Taala membekukan tangan kita, tidak akan mampu dia bergerak. Jadi seluruh amalan soleh dari serpihannya sampai besarannya itu hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufik dan mengizinkannya. Maka siapa yang ujub dengan amalan solehnya, setelah tahu hal seperti ini, terperdaya dia. Iya. Buat apa? Sementara semua itu dari Allah Ta'ala. Ya. Kalau serpihannya dari Allah, apalagi besaran dari amal soleh. Kemudian ya kawan, soal makanan. Pahalanya besar sekali memberi makanan pada orang yang berpuasa ya kan. Tapi memberi makannya buat buka, dan bukanya jangan pas siang. Ya, jangan mau ngasih makan zuhur kemudian nih mas makan sekarang enggak, tapi makannya pas mau buka, pahalanya besar. Sekarang bukan itu banyak pilihannya. Bisa nggak antum atur semua orang untuk ngambil bagian antum doang? Antum misalnya taruh satu tampan di sini cakwe, tahu cakwe? Tahu kan? Cakwe. Ya biasanya miskin tahu nih cakwe nih, ya. Makanan Surabaya itu. Jawa Timur. Itu Jawa Timur emang. Udah mulai kacau ini kajian ini. Cakwe ya. Iya. Kalau misalnya Betawi bangwe kali ya. Iya saya. Iya. Kalau Sunda aja gimana gitu? Kangwe. Nah, udah ngarang ini udah. Hancur-hancuran udah ini. Antum kasih cakwe satu nampan isi 20 pieces misalnya, sama saus-sausnya. Ya. Antum atur semua jemaah, ambil dari saya ini, ambil, nggak boleh nggak bisa kan? Nggak bisa. Artinya Allah yang gerakkan, kemudian mereka masing-masing mengambil sekehendak mereka dengan izin Allah Ta'ala.
Iya. Dan kemudian antum perhatikan ternyata cakwe antum masih banyak belum laku. Antum udah mencontohkan menjadi salaf untuk mengambil cakwe itu. Set sambil siapa tahu ada yang niru gitu. Ternyata nggak ada yang niru. Tetap nggak laris, masih 19 pieces itu cakwe. Antum kecewa kemudian. Taib, kecewanya ini karena apa? Coba, kecewa ini karena apa? Karena nggak laku, iya wajar, manusiawi. Tapi kalau kekecewaannya kemudian membuat antum putus dari amal soleh, salah. Kenapa? Ketika kita kecewa akan suatu kondisi, itu amal soleh, ternyata tidak sesuai harapan, kemudian kita putus dari beramal, itu menunjukkan bahwasanya antum beramal kemarin itu mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Allah Ta'ala. Seandainya antum beramal dengan mengandalkan Allah dan meminta taufik dari Allah, gagal sekali, lanjut berikutnya. Iya, begitu. Itulah amal soleh. Siapa yang kecewa dan merasa gagal dan beramal soleh kemudian gak mau meneruskan amal soleh, maka dia berarti selama ini sebelumnya apa? Mengandalkan diri sendiri dalam beramal. Enggak menganggap Allah Al-Fattah, dialah yang membukakan hati orang-orang. Kalau misalnya sekarang kita ngaji nih, ternyata yang datang kameramen doang dengan programmer, anggaplah ikin programmer, dan Pak Abu Rahmat, udah berempat doang gitu kan, udah. Kemudian merasa kecewa, udah, besok kan nggak mau datang lagi dah, nggak usah ada kajian, udah, anak nggak mau jadi dai lagi, anak jadi pedagang, nggak usah disebut barangnya, ya, udah, anak mau jadi pedagang aja. Salah di sini, salah. Berarti selama ini dakwahnya mengandalkan diri sendiri, menganggap bahwa saya itu bisa menjadi magnet untuk mendatangkan orang-orang. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh seperti itu ya. Beramal lah. Karena Allah lah yang memberikan taufik, bukan kita. Ya. Fal amru biyadillah. Perkara itu di tangan Allah min qablu wa min ba'du. Di lampu. Sebelum dan sesudah amalan, perkara di tangan Allah. Sebelum kita beramal, perkara di tangan Allah. Setelah kita beramal, Allah yang menjaga amalan tersebut, bukan diri kita. Walihada ahyanan yasma'ul insan mawa'idha wa asya'a nafi'atan jiddan fi dinihi wa dunyah. Kadang-kadang orang mendengar mau'izah, nasihat dan hal-hal bermanfaat, sangat bermanfaat tentang agama dan tentang dunianya. Wa yasma'u min abwabil khairi wa abwabil birri wa abwabil falah. Dan mendengar hal-hal berkaitan dengan kebaikan, kebaktian, keberuntungan, kemudian tetapi nafsahu tajmah. Kalau yang tajmah itu condong wa tajmah. Kalau tajmah itu anak nggak tahu, di sini ada 3. Coba misalnya jamhun fis suluk, yani raqiba hawahu la yarudu syai'. Contohnya di ayat Quran surat Taubah, law ilaihi wa hum yajmahun. Ya, berpaling. Wa yaqillu minhu al-amal wal 'ata. Jadi ada kalanya antum mendengar ceramah tapi enggak ngeresep gitu dia. Paham ya? Enggak ngeresep. Dengar ceramah dari orator. Masya Allah. Ya. Teman antum nangis. Antum guyu dewe. Lah gimana tuh? Teman antum nangis, meresep di hatinya. Antum malah mesem-mesem terus sambil buka WhatsApp, nunggu cetan gitu. Ya, lihat. Orang bisa beda-beda seperti itu. Bisa saja fasilitas dari Allah itu luar biasa. Tapi ketika Allah tidak menggerakkan hati antum, enggak bisa. Enggak akan bisa, ya. Makanya kata beliau rahimahullah hafizallah, wa taufiqu biyadillah. Taufik di tangan Allah. La haula wala quwwata illa bih. Ya, sebagaimana ada itu lagi. Enggak ada motor lagi kan situ kan? Udah ya? Ada. Betapa banyaknya kuli bangunan ikhwan. Kuli bangunan. Membangun masjid. Ya, ini bukan kasus di sini doang. Di banyak tempat. Azan kabur dia. Azan kabur. Selesai sholat datang lagi. Enggak selesai sholat Pak, udah selesai sholat. Jadi sebelum azan udah kosong. Ya. Pas menjelang qomat, ana lihat tukang bawa kopi, nentengin kopi ya. Ya, nentengin kopi, sono kabur ke sana, nggak tahu lah kemana, ke ujung kulon kali, nggak tahu.
Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak di mana-mana. Bahkan sebagian kuli itu masih lebih beradab itu. Sebagian kuli bangunan masjid udah mau qomat, masih di teras duduk sambil ngopi-ngopi ngerokok. Nggak tahu tadi jarum coklat atau sambutan, nggak tahu. Ya, masih gitu. Beberapa dari mereka. Jemaah selesai keluar, nggak ada satupun jemaah yang mengingatkan. Ya, lihat. Padahal ke masjid itu udah di terasnya di depan sini. Bukan tinggal ngesot lagi. Bahkan dia jalan pakai lidah pun bisa itu ke masjid. Gak perlu ngesot deh. Jalan pakai lidah aja datang. Bisa disampai ke dalam masjid. Lihat beratnya orang tuh, beratnya tuh. Jadi yang berat kadang-kadang bukan apa? Bukan betisnya yang berat. Hati. Coba sekarang untuk pikirkan. Jenggot itu berat gak, ikhwan? Berat gak jenggot? Berapa ons? Dia pakai ons apa mili pakainya? Ons lah ya. Berapa ons? Coba cukur jenggot sih, cek berapa ons. Nggak ada satu ons, nggak ada rasa, nggak ada beratnya. Tapi kenapa banyak orang laki-laki ya? Kalau perempuan nggak usah, jangan malah serem nanti jadinya. Bener kalau misalnya laki-laki ini nggak mau jenggotan dia tahu hadis Nabi, berat buat dia jenggot, berat. Yang berat apa? Jenggotnya apa hatinya yang berat? Hatinya. Antum kalau bilang gitu ke orang yang cukur jenggotnya marah dia. Kenapa? Karena kena dengan apa yang ada pada hatinya. Yang bikin orang nggak mau jenggotan, nggak mau melihara jenggot, padahal sudah tahu dalilnya apa? Bukan karena jenggot ini berat, bukan. Coba tanya ustadz atau ikhwan yang jenggotnya lebih besar daripada kepalanya. Banyak jenggotnya. Tanya, Pak Ustadz, jenggot antum berat nggak, Pak? Nggak ada berat-beratnya. Tapi terasa ringan. Kenapa ringan hatinya? Terasa berat, kenapa berat? Isbal. Celana yang isbal dengan celana yang tidak isbal, lebih ringan mana? Yang tidak isbal kan? Kenapa malah pakai isbal? Kan lebih berat. Iya enggak? Yang isbal kan lebih berat. Berapa ons gitu kan? Lebih berat. Giran jenggot yang ringan nggak dipelihara. Giran isbal yang berat malah dipelihara. Berarti yang beratnya apa sekarang? Yang berat tuh hatinya. Berarti belum Allah bukakan hatinya untuk ke amalan tersebut. Ya. Baik. Lanjut al-amr tsani, fadhal. Ahsanallahu wa qala hafizahullah al-amr tsani tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasu dinillah an na'lama anna a'zama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasu dinillahu subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidu huwa miftahu kulli khair wa huwa miftahul jannah wa qad jaa fi haditsin rawahu al-hafiz al-Bazzar rahimahullah fi musnadihi an Mu'adz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah wa hadzal haditsu fi sanadihi maqal lakinna ma'nahu haqqun sahih la raiba fihi wa lahu syawahidu katsirah wa dalailu 'adidah fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam la utila bi dzikriha lakin la utilu bi dzikriha lakin min awdihiha min awdahi lakin min awdahiha ma kharrajahu Muslim min hadithi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yatawaddau fayublighu al-wudu'a aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futtihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Baik. Al-amru tsani, perkara kedua yang perlu diperhatikan untuk menjadi kunci kebaikan, an na'lama anna a'zama mafatihil khairi wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah wa ikhlasul din lillah. Bahwasanya kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik kunci kebaikan dan paling agungnya secara mutlak adalah mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amalan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mau jadi kunci kebaikan, betul-betul bertauhid dan ikhlas dalam beramal.
Ya, betul-betul tauhid dan ikhlas dalam beramal. Ada Imam penulis kitab salah satu faqih dalam mazhab Syafi'i. Ya, astagfirullahaladzim. Beliau menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir dan juga tafsir. Nama beliau adalah Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab juga As-Siyasah Syar'iyyah. Beliau wafat tahun kisaran 450-an Hijriah. Semasa hidupnya tidak terbit dari beliau buku atau kitab karyanya, enggak. Tapi ketika beliau mau wafat, ya. Beliau berpesan kepada hadirin yang ada di kamarnya, nanti ketika saya wafat, ada buku-buku saya, karya saya banyak di gudang saya di tempat sini, disebutkan tempat-tempatnya. Selama ini saya simpan, nggak ada yang tahu. Dan sekarang mau wafat, nanti lihat kalau misalnya tangan saya pas saya wafat kayak gini, apa namanya, terbuka gitu, ya, yang basit, imbisat gitu. Maka terbitkan buku tersebut, sebarluaskan buku tersebut. Maka mungkin Allah Ta'ala melihat saya sudah ikhlas. Tapi kalau misalnya tangan saya tertutup begini ketika saya wafat nanti, maka buang jauh-jauh kitab tersebut, hancurkan kitab-kitab tersebut. Karena berarti Allah Ta'ala melihat saya tidak ikhlas selama ini nulis. Paham gak maksudnya? Ibaratnya antum punya karya di masa dahulu pulpen, nulis tuh pakai pena, ikhwan. Ya. Lembar per lembar. Kertasnya juga gak sebagus sekarang. Dan beliau itu punya sekian belas ribu halaman. Antum misalnya nulis kayak gitu sebanyak itu sepanjang hidup antum habiskan waktu untuk itu selain ngajar. Dan tidak satupun dari tulisan tersebut diterbitkan secara publik untuk menjaga keikhlasan antum. Nanti aja kalau saya sudah wafat baru terpublish. Kira-kira kalau antum nih jadi beliau nih, rasanya gimana ya, kawan? Ini banget gak banyak godaan untuk mempublish, apalagi zaman sekarang media sosial. Kan pengen cepet-cepet dah. Udah gak apa-apa lah, kopas, yang penting publish dah gitu. Yang penting atas nama saya langsung gitu kan. Gak, beliau tahan sampai akhir hayatnya. Karena beliau khawatir kalau dipublish ketika beliau masih hidup, ntar orang memujinya, beliau jadi ujub dan Masya Allah. Akhirnya beliau tahan sampai menjelang akhir hayatnya. Berpesan kepada orang-orang, kalau tangan saya terbuka pas wafat, berarti Allah menilai saya ikhlas, maka terbitkanlah buku itu. Tapi kalau misalnya ketutup, berarti Allah menilai saya tidak ikhlas, maka bakar, buang buku-buku itu, hancurkan buku-buku itu. Lihat tuh, Masya Allah. Dan ternyata pas wafatnya gimana beliau? Tangannya Allah tarik kebuka. Berarti dapat taufik dari Allah. Akhirnya mulai sejak itu karya beliau langsung dipublish secara masif oleh orang-orang. Sampai sekarang kitab Al-Hawi Al-Kabir, kalau antum melihat ke kediaman anak, itu sekitar 23 jilid, itu fikih doang, kira-kira berapa ribu halaman banyak tuh. Satu jilidnya itu bisa 600 atau 700 halaman. 10 jilid aja udah belasan ribu halaman. Dan itu udah tercetak dengan rapi loh, bagaimana zaman dahulu. Belum lagi tafsir beliau, tafsir Al-Mawardi, masih ada lagi. Itu namanya ulamanya Abul Hasan Al-Mawardi. Maka itu berkah dari keikhlasan. Berkah dan akhirnya pintunya Allah buka kemudian kan, Al-Fattah. Wa tauhidu huwa miftahu kulli khair. Tauhid adalah kunci segala kebaikan. Wa huwa miftahul jannah. Tauhid adalah kuncinya surga. Dalam hadis kata Nabi SAW, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Dan hadis ini dalam sanadnya ada perbincangan ulama antara sahih dan dhaifnya. Tetapi makna hadis ini hak dan sahih. Tiada keraguan pada hadis ini bahwasanya kuncinya surga syahadat la ilaha illallah. Ya, la utilu wa lahu syawahid katsirah wa dalailu adidah fi sunnati Nabi SAW. Banyak saksi-saksinya dalam hadis lain.
Ya, aku tidak ingin, kata beliau, aku tidak ingin memperpanjang menyebut sanad-sanad atau hadis-hadis lainnya. Lakin min awduhiha ma kharrajahu Muslim. Di antara yang paling jelas hadis berkaitan dengan ini hadis riwayat Muslim. Dan itu insyaallah hadis riwayat Muslim ini kalimat terakhir kita di kajian ini insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yatawadda fayublighul wudu atau fayusbighul wudu." Tidaklah seorang hamba, baik ana, antum, akhwat sekalian, yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya. Ini dalam hadis lain, redaksi lain, menyempurnakan betul-betul tiga ya. Yang berhak untuk ditigakan seperti kumur-kumur, istinsyak, tiga madmadah ya. Kemudian wajah dan seterusnya. Kemudian setelah selesai dia wudu, dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Atau redaksi lain, "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, redaksi itu yang dia baca setelah wudu dan menyempurnakannya. Ya, gampang ya. Baca itu, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Atau "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Apa ganjarannya? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang jumlahnya berapa ya? 8. Sok dia masuk lewat mana silakan. Itu gara-gara apa? Dengan izin Allah, kemudian dengan amalan saleh ini. Wudu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau semisal itu. Ya. Bahkan ini belum dengan redaksi lain, ada juga Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Al-kulihal syahadat dua ini saja sudah cukup setelah wudu, maka ganjarannya besar banget. Siapa yang membukakan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi korelasinya dengan apa? Korelasinya dengan syahadat la ilaha illallah, tauhid. Terbuka buat dia pintu surga, tauhid. Makanya betul dalam hadis yang tadi riwayat Bazzar, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cuma ngomong la ilaha illallah. Tadi kitab Fusul fi bayan nawaqid apa? Fusul fi bayan syirik al-akbar. Fi bayan syirik al-akbar. Ya, yaitu hati-hati dengan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Selain orang yang syahadat la ilaha illallah tapi dia sendiri mengerjakan pembatal-pembatalnya. Nah, ini yang repot ini. Makanya belum tentu terkabulkan seperti yang dijanjikan dalam hadis karena ada penghalangnya, yaitu pembatal-pembatal la ilaha illallah. Jazakumullah khairal jaza. Ada pertanyaan enggak di media sosial? Enggak ada. Baik. Antum ada tanya di antara antum? Soal? Kita cukup sampai sini insyaallah, kita bentar lagi. Jam berapa bukanya? 6 lewat berapa? 10 menit lagi pas ya? Iya. Baik, ya, fadhal. Apa? Perbuatan dosa dunia akan dibalas di dunia. Apakah perbuatan dosa di dunia akan dibalas di dunia, gitu kan? Baik. Tidak mesti. Tetapi kalau Allah tidak mengampuninya, pasti akan dibalas di akhirat. Perbuatan dosa di dunia yang tidak ditaubatkan ya, masih belum taubat dirinya, ya kan? Dosa besar ya. Dosa besar nih ya. Kalau dosa kecil itu akan terhapuskan insyaallah dengan amal soleh. Dosa besar yang tidak ditaubatkan nih, apakah mesti dibalas di dunia oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Tetapi ketika tidak dimaafkan oleh Allah, maka pasti dibalas di akhirat, itu lebih buruk lagi. Apa dalilnya? Kata Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
Jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah lalai terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tangguhkan dosa mereka itu sampai hari ketika mata-mata terbelalak, yaitu hari kiamat. Jadi ada kalian seseorang melakukan dosa besar, mungkin saja Allah nggak balas. Allah nggak balas di dunia, tapi di akhirat Allah hisab, Allah balas. Iya, Allah balas. Bahkan betapa banyaknya orang yang melakukan dosa besar, malah makin Allah berikan kenikmatan. Ini yang disebut istidraj. Ya, balasan dari Allah malah berlimpah kenikmatan. Sanumli lahum inna kaidi matin. Ya kan? Ya. Tapi di akhirat dibalas sama Allah Ta'ala kalau tidak Allah maafkan. Ya. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran kita kalau misalnya kita dulu pernah nyuri, kemudian kita khawatir akan dibalas. Taubat. Kalau taubat, insya Allah Allah tutup dosanya dan Allah tidak akan membalasnya di dunia. Kalaupun Allah membalasnya, itu sebagai bab teguran dan pengingat bahwasanya engkau dulu pendosa, maka ingat, gitu loh. Gitu ya, bisa dipahami sini. Kalau antum telah melakukan dosa besar sebelumnya, terus taubat, Allah jaga antum. Yakin deh Allah. Kalaupun ternyata Allah balas, misalnya dulu dulu ada seseorang ahli nyolong. Ya, suka nyolong nih. Suka nyolong di warung. Gorengan, bakmi, telur dan seterusnya. Ya, yang di kulkas diambil-ambil, bayarnya hari kiamat. Nah, gitu kan. Nah, kemudian pas gede ini orang, dia juga punya warung. Ternyata dan dia sudah bertaubat dan sudah mengembalikan hak-hak orang-orang yang telah dia curi haknya. Udah selesai urusan. Tapi kemudian ketika dia punya warung, ternyata warungnya juga dicuri oleh beberapa anak-anak. Apakah di sini sebagai bab balasan terhadap amal lama? Ya, enggak, bukan balasan ini. Ini bukan balasan namanya. Tetapi pengingat saja dan ujian. Jadi bukan balasan. Karena balasan terhadap orang yang bertaubat adalah penutupan dosa dan pahala, dapat pahala. Ya, begitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita punya dosa lama, udah ditaubatkan, maka Allah tidak akan membalas dengan keburukan, enggak. Malah Allah balas dengan penghapusan dosa dan malah dapat pahala insyaallah taala. Seperti itu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.